Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat, yang semangat dong. Selamat pagi. Oke, sebelum kita belajar, kita mulai dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. KM-nya siapa? Boleh siapa? Ya, wakilnya siapa? Ya, boleh sini pintar. Ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pintar. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Faiz. Kenapa Faiz? Sakit. Oke, kita doakan semoga Faiz cepat sembuh. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Bukan. Oke. Hari ini Bunas mau tanya sama kalian, pernah nggak dengar kata komputasional? Ada yang pernah dengar? Apa sih komputasional itu? Ada? Ada yang pernah dengar? Nggak ada. Oke. Kalau misalnya kalian pernah punya masalah atau tidak? Angkat tangannya yang punya masalah. Masalah? Pernah, benar pernah ya? Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Terus Bu, kaitannya sama masalah apa? Nah, ada kaitannya antara berpikir komputasional dengan masalah yang kalian hadapi sehari-hari. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya nih. Kalau kalian, siapa namanya di depan? Siapa namanya Mas? Abkori. Ya, Abkori. Oke, Abkori, Bunas tanya sama Abkori. Abkori tadi datang ke sini menemukan masalah atau tidak? Datang ke sekolah menemukan masalah atau tidak? Tidak. Bangunnya berarti pagi. Kesiangan tidak? Tidak. Ada yang kesiangan di sini? Datangnya? Ada yang hari ini kesiangan datangnya? Kalau ada yang datangnya kesiangan, berarti itu adalah masalah. Oke. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari dari berpikir komputasional? Nah, yang akan kalian pelajari adalah yang pertama, yaitu tentang apa itu berpikir komputasional. Yang kedua adalah 4 dasar prinsip komputasional itu apa saja. Dan yang ketiga, ya, diharapkan kalian nanti bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham sampai situ? Oke, sekarang Bu Guru minta kalian perhatikan. Ya, perhatikan. Oke, berpikir komputasional. Apa itu? Berpikir komputasional adalah proses berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Makin banyak aja ya, udah berpikir komputasional, masalah, sekarang ilmu dalam komputer. Oke, nah berpikir komputasional itu adalah maksudnya ketika kalian mempunyai masalah, kalian selesaikan masalah tersebut sehingga masalah tersebut selesai. Oke, sekarang Bunas punya masalah nih. Bunas aus, pengen minum es teh manis. Oke. Sekarang masalahnya apa yang Bunas hadapi?
Haus. Pengen minum es teh manis. Ada tidak es teh manisnya? Tidak ada. Lalu kira-kira apa ya yang akan Bu Nas lakukan? Beli. Oke, cara cepatnya beli. Tapi Bu Nas pengennya bikin. Kira-kira gimana caranya supaya Bu Nas bisa minum es teh manis tersebut? Membeli bahan-bahan. Good, pintar. Apa saja itu bahan-bahannya? Teh, good, terus gula, terus es batu, terus air. Air apa nih? Air panas atau air dingin? Hah? Air dingin atau air panas? Air panas, oke. Gelas, pintar. Apa lagi? Sendok, good. Apa lagi? Sedotan, boleh. Apa lagi? Tadi udah disiapin tuh bahan-bahannya. Sekarang kira-kira apa yang harus Bu Nas lakukan setelah bahan-bahan itu terkumpul? Dibikin. Gimana dibikinnya? Memasak air, pintar. Apa lagi? Airnya dimasak nih. Udah, terus? Siapkan gelas. Good. Hebat. Apa lagi? Masukkan airnya ke dalam gelas. Terus? Gula. Bentar. Ulangi. Masak air. Ya kan? Tuangin air panasnya ke gelas. Masukin gula. Ada yang tertinggal? Tuh, kalau tehnya nggak dimasukin, namanya Bu Nas minum air gula, bukan air teh. Oke, jadi gimana tadi masalahnya? Yang pertama apa dulu yang dimasukin? Menyiapkan bahan-bahan. Terus tehnya diseduh. Gimana cara nyeduhnya tadi? Masak air. Terus masukkan tehnya ke dalam gelas. Terus habis itu masukin tehnya udah. Apa lagi? Masukin gula. Terus habis itu apa? Masukin air dulu. Air apa yang dimasukin, Kenan? Air panas. Baru setelah itu diaduk. Terus kasih es batu. Jadi tidak es teh manisnya? Jadi. Oke. Coba. Itu adalah konsep berpikir komputasional. Punya masalahnya dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, yang dipotong-potong menjadi kecil itu namanya dekomposisi. Masalahnya es teh manis dibagi-bagi menjadi tadi apa aja tadi? Menyiapkan bahan, masak air, nyeduh tehnya, sampai akhirnya jadi. Itu adalah dekomposisi. Oke, next. Lanjut ya. Nah, ini adalah 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua mengenali pola, yang ketiga abstraksi, dan yang 4 adalah algoritma atau menyusun langkah. Oke, mengenali pola. Kalian siapa di sini pernah makan sandwich? Angkat tangannya. Oh, pernah makan sandwich. Oke, sandwich tumpukannya itu biasanya berpola atau tidak? Iya, apa aja polanya? Apa aja yang ada di tumpukan sandwich? Roti dulu, terus selai, terus roti lagi. Oke, itu sandwich yang sederhana. Roti, selai, roti. Polanya roti, selai, roti. Adakah yang membuat polanya selai, roti? Kira-kira aneh nggak? Nempel nggak itu si selai di piring? Nempel kan? Kalau polanya salah. Yang ketiga, abstraksi informasi penting. Ingat, informasi pentingnya adalah tadi
Es teh manis. Berarti yang pentingnya apa? Benda apa yang penting sehingga dia bisa dikatakan es teh manis? Gelas? Gula? Teh. Pintar. Es teh manis. Kalau nggak ada tehnya, bukan jadi es teh. Bikin es teh manis, di situ ada lemon, ya, ada leci. Kira-kira bakal kalian masukin nggak lemon sama lecinya ke gelas? Enggak. Biar enak katanya. Tapi ingat, tujuannya adalah membuat es teh manis, bukan lemon tea. Bukan leci tea. Pintar. Paham sampai situ? Paham. Jadi informasi penting yang ada, ya, yang perlu diingat-ingat. Kalian nih jalan-jalan. Siapa yang pernah ke Ragunan? Atau ke Dufan? Oke. Kalian kebelet, perutnya mules. Ketika perutnya mules, kalian kira-kira bakal larinya ke kantin yang ada di Dufan atau kantin atau kamar mandi? Kenapa? Karena kebelet, mules. Informasi pentingnya mules, bukan lapar. Otomatis ketika kalian jalan, mau di sampingnya ada yang jual es krim, mau yang di sampingnya ada yang jual makanan, ya, yang lain sebagainya, kalian akan lewatin itu kan? Nggak peduli kan? Nggak mungkin, ih, es krim apa itu? Nggak mungkin, karena udah mules. Betul? Betul. Itu adalah abstraksi. Sekarang, algoritma menyusun langkah. Iya. Algoritma menyusun langkah. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya tadi. Es teh manis kalian buat. Nah, kalau ada langkah yang terlewat, maka tidak akan jadi. Paham? Biar semangat semuanya, bangun. Permainannya adalah kata yang hilang. Apa permainannya? Kata yang hilang. Siap. Oke. Hai Robert. Oke. Hari ini kita akan berolahraga, yaitu kepala, pundak, lutut, kaki. Robot? Oke. Robot, perhatikan instruksinya. Kalau gamers bilang kata yang hilang, maka tidak boleh disebutkan. Tapi kalau permainannya normal, maka katanya boleh disebutkan. Oke. Are you ready? Ya, oke. Kita mulai dengan gerakan dan suara yang paling semangat. 1, 2, 3. Pundak, lutut. Lagi. Pundak. Kata yang hilangnya adalah lutut. Berarti tidak boleh disebutkan, hanya boleh digerakkan. 1, 2, 3. Pundak, kaki, kepala, pundak. Siapa tadi yang bilang lutut? Oke, sini. Oke. Fadli, oke. Sekarang Fadli yang jadi gamersnya. Oke. Yang hilang adalah pundak dan kaki. 3. Nah, benar. Robotnya yang nggak dari permainan tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa hubungannya dengan 4 prinsip dasar berpikir komputasional? Ada yang bisa? Fokus. Oke. Mengenal pola. Good. Apa polanya tadi?
Apa polanya? Aden, polanya apa, Den? Iya, polanya apa tadi? Oke. Kalau polanya dihilangkan satu, maka aneh nggak tadi nyanyinya? Aneh. Oke. Ada lagi? Hah? Abstraksi. Apa abstraksinya? Abstraksinya apa? Ketika Bu Nas bilang kata yang hilang, berarti fokus pada gerakannya atau kata yang ada. Betul? Betul tidak? Iya. Paham? Gampang berpikir komputasional? Paham? Apa tadi berpikir komputasional? Tes berpikir secara sistematis dan logis untuk. Oke, sekarang Bu Nas punya masalah. Silakan kalian boleh satu kelompok. Ada berapa hari ini yang masuk? 1, 2, 3. Oke, bagi 4 kelompok. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan ditulis namanya. Nanti presentasikan. Ini kelompok 2. Duduknya muter kebalik ke situ. Yang ini, Mas, yang ini kursinya dibalik biar menghadap ke sini. Kamu duduknya di sini benar. Ya. Kerjakan. Yang tidak bekerja, maka ada penilaian. Kalian ketika berdiskusi akan mendapatkan nilai. Jadi kalau tidak bisa diajak kerjasama, maka kalian akan mendapatkan pengurangan nilai. Yuk. Jawab ya. Ya, nggak di sini aja namanya nanti. Oke. Ingat, ketika kalian membuat langkah-langkah pembuatan sandwich, ingat tidak boleh ada yang terlewat. Kalau terlewat nanti maka jadinya bukan sandwich. Perhatikan gambarnya. Sudah? Kakinya nggak masuk sepatu. Coba dipikirin. Mau pakai sepatu nih. Kebalik salah satu urutannya. Gimana rasanya? Yuk. Oke, sudah kelompok berapa ini? Siapa dulu ya yang maju ya? Dia adalah kelompok 2. Silakan. Perhatikan gambarnya sedang apa? Sedang apa? Teman-temannya bisa jawab sedang apa? Sedang memakai sepatu. Oke. Ya, salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan menjelaskan hasil diskusi. Oke, hasil diskusi kelompok 2. Iya, oke. Yang pertama tadi sedang apa? Memakai sepatu. Perhatikan yang lain ya. Ayo, hargai teman yang di depan. Ayo tulis langkah memakai sepatu. Yang pertama apa langkahnya? Betul nggak kalau pakai sepatu pakai kaos kaki dulu? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Terus yang kedua? Memakai sepatunya, betul? Betul. Yang ketiga? Mengikat tali sepatu, betul salah? Betul. Jawaban yang ke pertanyaannya. Jika salah satu urutannya tertukar, maka apa yang terjadi? Tidak nyaman. Bayangkan kalian pakai sepatu, tapi pakai sepatu dulu, terus pakai kaos kaki. Nyaman nggak? Atau kalian ikat dulu sepatunya, terus kalian pakai sepatunya, bisa dipakai? Bisa tidak? Tidak. Oke. Ya, terima kasih. Hafiz dikasih apa? Dikasih W, dikasih. Wow,
perhatikan. Kira-kira, terima kasih. Kira-kira yang tadi dijelaskan oleh Hafiz itu maksudnya kemana ya? Ke dekomposisi, ke pola, atau ke abstraksi, atau ke algoritma? Algoritma. Hah? Ke mana? Algoritma. Ke algoritma. Kenapa ke algoritma? Karena Menyusun langkah-langkahnya. Terus apabila langkahnya terbalik, maka tidak akan nyaman tadi. Oke. Selanjutnya, kalau ada temennya yang lagi menjelaskan, yang sedang menjelaskan, itu perhatikan. Salam dulu, baru kenalin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya akan menjelaskan Hasil presentasi, hasil diskusi. Oke, membuat sandwich katanya. Oke. Dengerin. Terus Siapkan piring lalu taruh kedua roti di atas piring. Taruh selada, beef, tomat, keju, selada di atas roti. Lalu tutup semua isian dengan roti. Terus sebutkan pola susunan apa saja yang ada di gambar atas. Polanya apa aja? Roti, terus salada, terus keju, terus beef, salada, roti. Ada berapa pola? Hah? Berapa? 7. Apa aja tadi polanya? Roti, salada, keju, tomat, beef, salada, roti. Berapa polanya? 7. Oke. Nah, terima kasih Aira. Aira dikasih apa? Dikasih W, dikasih O. Wow, keren. Wow, keren. Tadi yang Aira jelaskan itu tentang konsep apa ya? Konsep apa ya? Dekomposisikah? Polakah? Abstraksikah? Atau algoritma? Hah? Pola. Polanya pola tentang apa? Pola tentang sandwich. Oke, selanjutnya membuat jus strawberry. Oke, terima kasih. Siapa namanya Pintar? Hah? Inai. Oke. Inai dikasih apa? Dikasih W. Sedang mempelajari konsep apa ya? Apa? Dekomposisi, mengenali pola, abstraksi, atau algoritma. Ingat, membuat jus strawberry tapi stroberinya nggak ada. Apa itu? Abstraksi. Pintar. Yang pentingnya nggak ada, bahaya. Nanti nggak jadi jus strawberry. Oke. Yang terakhir, kelompok 4. Siapa yang mau maju? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan? Saya akan menjelaskan Langkah langkah-langkah mie rebus. Oke. Terus apa masalahnya di situ? Apa yang terjadi jika telurnya habis? Tidak ada telur di dalam mangkok mie. Tidak ada telur di dalam mangkok mie. Artinya, Kenan sedang menjelaskan konsep apa? Dekomposisi, pola, abstraksi, apa algoritma? Hah? Abstraksi. Artinya apa? Telurnya penting jadi mie rebus.
Telurnya penting gak di mie rebus, Bu Nas tanya? Ada atau tidak adanya telur, mie rebusnya tetap ada atau tidak? Hah? Tetap ada. Kenapa? Karena telur merupakan pengecohnya. Tujuannya buat mie rebus. Mau nggak ada telur, ya nggak apa-apa. Karena tujuannya mie rebus. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya. Pola siapa yang suka main TikTok atau Instagram? Siapa? Oke. Instagram dan TikTok ya, dan sosmed yang lainnya biasanya akan ada muncul FYP, ya enggak? Ya. Kalau kalian suka ngebukanya tentang tungtung sahur, maka yang muncul tungtung sahur terus menerus. Kenapa? Karena komputer tersebut ya, atau aplikasi tersebut punya pola yang dibuat oleh penggunanya. Nah, jadi perhatikan. Kalau kalian sekali membuka hal-hal yang buruk di dalam sosial media, maka itu akan keluar secara terus-menerus. Oke, Bu Nas ulangi lagi sebelum menutup pembelajaran. Tadi apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Proses berpikir secara logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Oke. Sebutkan 4 prinsipnya. Yang pertama, dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, pola. Oke. Yang ketiga, abstraksi itu apa? Informasi pentingnya. Yang keempat, algoritma apa saja? Apa itu algoritma? Langkah-langkah penyusunnya. Oke, paham sampai situ? Paham. Untuk mengetahui seberapa paham kalian, kerjakan soal yang Bu Nas kasih. Ini enggak individu ya. Enggak kelompok ya, tapi individu. Tapi oke. Sekali lagi Bu Nas tanya sama kalian, apa itu pilar A? Apa itu? Sebutkan 4 prinsip dasar berpikir komputasional. Dekomposisi, pola, algoritma, abstraksi. Udah ada 4. Iya, oke. Ada yang nanyakan? Ada yang nanyakan nggak? Nggak ada. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang etika penggunaan KA atau kecerdasan artifisial. Bu Nas tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Rabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.